Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 354 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 19 Mei 2023 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jalalau pi au mengaradi inganat dihamu, semulak doau mengalapamu, asarapamu dohot au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua agama-agama di dunia ini mempunyai yang disebut dengan apa yang harus dia ikuti. Junjungan agama-agama. Tetapi semuanya itu masih dalam hal yang disebut dengan semoga. Belum ada kepastian. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai Tuhan yang Dia adalah kekal dan Dia adalah pencipta segala-galanya dan Dia pemilik segala-galanya. Kehidupan setelah kematian bagi agama lain itu masih belum satu kepastian. Karena bisa saja ketika seseorang berinkarnasi, maka dia belum tentu menjadi seorang manusia. Dia bisa menjadi satu benda atau menjadi hewan. Tidak ada kepastian. Ada orang agama juga yang menyatakan bahwa ketika kebangkitan di tubuh itu, mereka sulit untuk mengatakannya. Bagaimana itu terjadi? Tetapi kita memiliki Tuhan yang Dia adalah yang sudah berasal dari sana, kembali ke sana, dan Dia akan memanggil kita kembali untuk membawa kita sampai kepada kehidupan kekal. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat ini kepada murid-muridnya. Ketika di dalam kehidupan bersama dengan murid-muridnya diingatkan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Paulus menggambarkan hidup Yesus dengan huruf V, di mana dari kekekalan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, dan bahkan dia taat sampai mati di kayu salib, mati terkutuk, tapi dia dibangkitkan kembali dan kembali kepada kekekalan. Ketika Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya belum memahami apa sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya dikatakan di situ, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dikatakan di situ,
pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus kembali ke rumah Bapa di sorga. Setelah kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, diingatkan kembali kepada kita bahwa Dia pergi adalah untuk menyediakan tempat bagimu dalam rumah Bapa. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya kita bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau Yesus itu kembali ke rumah Bapa dan menyediakan tempat untuk kita, ada satu jaminan yang dikatakan kepada kita, bahwa rumah kita ada dalam rumah Bapa. Tempat kita sudah disediakan, bukan oleh karena hal-hal duniawi, tetapi karena keinginan Yesus sendiri, supaya di mana Dia berada, maka kita juga di situ. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengikuti Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang hidup selama-lamanya. Dia pemilik rumah Bapa, Dia pemilik kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kita mau bersama-sama dengan Dia. Kita mau disambut dalam kerajaan surga. Persoalannya bagi kita adalah, apakah kita masih tergerak untuk ikut masuk dalam rumah Bapa? Apakah kita masih rindu untuk sampai di sana? Karena apa? Banyaknya hiruk pikuk dunia ini, banyaknya tawaran-tawaran dalam dunia ini, menjadikan kita sering tidak lagi peduli dengan hidup rohani kita. Kita tidak peduli lagi dengan masa depan kita. Setelah dari dunia ini, kita hanya mencari dan mengejar keperluan dunia, keperluan sesaat kita, sehingga kita lupa ada kehidupan yang kekal di balik kehidupan di dunia ini. Dulu ketika transmigrasi dilakukan oleh pemerintah Soeharto, supaya orang-orang yang berdiam di bawah jembatan di Jakarta memperoleh hidup yang layak, sehingga mereka ditransmigrasikan ke daerah kepulauan Pulau Jawa. Dibiayai kehidupannya 6 bulan, diberikan tanah, diberikan bibit dan sebagainya. Tetapi setelah habis 6 bulan, mereka kembali ke Jakarta, bersesak di bawah kolong. Mereka tidak mau dengan kehidupan yang nyaman yang sudah diberikan pemerintah, sehingga mereka ingin bersama-sama di Jakarta dalam mimpitan dunia. Mungkin kita sering seperti itu juga. Kita lebih enak di dunia yang hiruk pikuk ini daripada di sorga yang kekal. Oleh karena itu ingatlah, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan Dia akan datang memanggil kita untuk sampai dalam kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau pergi meninggalkan dunia ini, supaya Engkau kembali ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau juga akan kembali untuk memanggil kami, supaya di mana Engkau ada, maka kami juga di situ untuk memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu dengan baik. Ingatlah, rumah yang indah sudah disediakan dalam surga. Horas